Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajarwan Darwis, Praktikum Hari Senin, kelompok 2, sesi 2, asli Bang Ahmad Saifullah. Baiklah, kita akan masuk ke modul 1, yaitu ekologi perairan. Untuk mengetahui kondisi air pada suatu perairan masih layak atau tidak bagi kehidupan organisme, maka perlu dilakukan pemantauan dan pengukuran kualitas air. Pengujian yang dilakukan terhadap parameter kualitas air terdiri dari parameter fisika, kimia, dan biologi. Berikut parameter kualitas air yang akan kita lakukan pengukuran di lapangan. Baiklah, langkah pertama kita mencelupkan termometer suhu ke dalam air dan memegang ujungnya yang telah diikat dengan tali. Setelah termometer suhu menunjukkan nilai yang konstan, mari kita lihat nilainya. Baiklah, langkah selanjutnya kita mengukur ceceran air dengan alat Secides. Yang pertama kita celupkan Secides ke dalam air sampai dengan putih tidak terlihat. Apabila sudah tidak terlihat, kita tandai dengan spidol. Kemudian kita angkat Secides sampai piringan putihnya terlihat kembali. Kemudian kita tandai lagi dengan spidol. Kemudian kita ukur yang sudah kita tandai tadi. Enggak ada buat apa? Pada menggabut di rumah ini. Setelah kita mendapatkan ukurannya, kita masukkan ke rumus jarak tampak ditambah jarak hilang dibagi 2. Di sini kita akan menghitung parameter kuat arus dengan menggunakan botol yang telah diikat dengan tali. Di sini kita mengukurnya, misalnya saya di titik A dan teman saya di titik B. Jarak kami adalah 2 meter. Caranya, langkah-langkahnya kita lepaskan botol ini dan kita tunggu sampai ke titik B. Dengan waktunya kita menghitung dengan stopwatch. Setelah botolnya sampai ke titik B, kita hitung dengan menggunakan rumus jarak tempuh dibagi waktu dikali 1,25. Baiklah, selanjutnya kita mengukur kedalaman air dengan pemberat. Kita masukkan pemberat sampai ke dasar perairan. Jika sudah sampai dasar, kita tandai dengan tangan dan kemudian kita ukur. Selanjutnya kita akan mengukur suhu permukaan air dengan alat kertas lakmus dan botol sampel ini. Caranya dengan cara dicelupkan. Yang pertama ialah Ditunggu beberapa saat. kita kalibrasi dulu planktonnya. Setelah itu kita akan menemukan jumlah pH-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke modul 2, yaitu plankton dan perifiton. Plankton dan perifiton merupakan bagian dari parameter biologi pada pengukuran kualitas air di perairan. Plankton adalah organisme rennik yang hidup mengapung atau melayang di dalam air dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus. Plankton terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fitoplankton atau plankton nabati dan zooplankton atau plankton hewani. Berikut pengambilan sampel plankton. Baiklah, di sini kita akan mengambil sampel plankton. Alat yang digunakan adalah plankton net, aquades, botol sampel, dan cairan Lugol dan ember. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mengkalibrasi plankton net dengan cara menyemprotkan aquades ke plankton net. Tolong ya, ini dibayar. Kemudian kita memasukkan air ke dalam plankton net sebanyak 5 ember. Sedikit-sedikit aja lah.
Setelah dipindahkan ke dalam botol sampel, kita masukkan cairan Lugol sebanyak 3-4 tetes. Setelah dicampurkan, kita homogenkan. Dan setelah itu bisa diteliti di lab. Baiklah, selanjutnya perifiton. Perifiton adalah organisme yang menempel pada substrat dan tidak melakukan penetrasi ke dalam substrat tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah pengambilan sampel perifiton. Baiklah, di sini kita akan mengambil sampel perifiton. Perifiton biasanya bisa dijumpai di bebatuan atau kayu di sungai-sungai. Ini adalah contoh substrat bebatuan. Untuk langkah-langkahnya, kita mengukur dulu diameter substrat ini. Setelah kita ukur, kita melakukan pengerikan dengan menyemprotkan Aquades. Mirip kayak di rumah aku dah. Setelah kita melakukan pengerikan, kita berikan cairan Lugol sebanyak 3-4 tetes. Kemudian bisa kita bawa ke labor dengan kita analisis dengan mikroskop binokuler. Baiklah, di sini kita akan melakukan pengambilan sampel bentos. Sini alat-alatnya adalah pipa paralon dan plastik sampel. Langkah-langkahnya, kita tutup salah satu bagian dari pipanya menggunakan tangan. Kemudian kita masukkan pipanya ke dasar perairannya. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik sampel. Baiklah, di sini kita akan melakukan pengambilan nekton dengan menggunakan tangguh dan plastik sampel. Langkah pertama, kita menangguh ikannya dulu. Kemudian nekton ini kita masukkan ke dalam plastik sampel dan bisa kita bawa ke laboratorium. Struktur komunitas riparian memiliki dua metode. Yang pertama metode kuadran dan metode transek. Metode kuadran memakai peta kuadran 1x1 meter. Kenapa 1x1 meter? Karena sampling yang kita gunakan didominasi oleh vegetasi rerumputan. Setelah dianalisa, ditemukanlah 3 vegetasi rerumputan ini. Transek dan metode jalur berikut ini adalah bahan-bahannya. Pertama gunting, meteran, dan tali. Nggak perlu kan? Itu diganti pakai apa? Animasi. Kata kakak tuh kemarin waktu praktikum yang rasanya kalian nggak bisa ganti pakai animasi aja. Mana animasi? Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada diameter pohon. Sama. Sih? Baiklah, ini modul terakhir kita, yaitu biomasa hutan mangrove. Alat-alatnya adalah kardus dan daun serasa. Berikut adalah serasa daun yang telah didiami selama 14 hari. Dan kita Udah.